Jadi karena teman-teman ingin belajar sebuah framework yang nantinya akan membantu teman-teman untuk membangun sebuah web. Jadi kita akan mengawalinya dengan membuat tampilan depannya nih. Jadi tampilan yang akan kita lihat dari layar web kita, itu kita desain dulu, kita buat terlebih dahulu menggunakan Bootstrap sebelum nantinya teman-teman menambahkan fungsi-fungsi lanjutannya. Nah, kita akan menggunakan framework nih, atau yang biasa kita sebut dengan kerangka kerja. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar HTML dan CSS, itu digunakan untuk membuat tampilan web juga, tetapi teman-teman akan membuatnya secara manual. Jadi teman-teman harus menyusun sendiri nih kerangkanya dari mulai bagian atas, kemudian bagian isi, ada gambar, ada video, ada teks, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman akan mengatur warna, mengatur ukuran, mengatur jenis font, dan lain sebagainya menggunakan CSS. Nah, tetapi dengan menggunakan framework yang akan kita pakai malam ini, yaitu Bootstrap, teman-teman tidak perlu membuat kerangkanya tersebut secara manual, tapi teman-teman bisa langsung saja pakai dengan melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan mencoba untuk membuat sebuah layout halaman web. Nanti kita akan mengisinya dengan navigation bar, isinya dengan header, konten, kemudian nanti yang terakhir kita coba isi dengan footer. Jadi kita akan membuat sebuah halaman full ya. Nah, jadi ini tadi yang sempat disinggung di awal. Jadi Bootstrap ini sudah paket lengkap untuk tampilan web karena dia sudah menyediakan CSS dan JavaScript di dalamnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan antarmuka, tampilan, sampai dengan interaksi itu sudah disediakan di Bootstrap. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Kemudian teman-teman, kenapa sih menggunakan Bootstrap? Karena ini untuk mempermudah ya, supaya kita nggak perlu bikin secara manual, tapi kita bisa langsung pakai dengan menggunakan modifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian juga, sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah belajar CSS, untuk membuat tampilannya itu otomatis, responsif, misalkan dari tampilan web, kemudian kita pindah mengaksesnya melalui HP gitu ya, kemudian tampilannya supaya tetap bagus. Kalau di CSS kita perlu melakukan pengaturan responsifnya itu secara manual. Kita bikin kelas sendiri, kelas responsif, terus kita atur dari lebar seberapa dan tinggi seberapa. Tetapi kalau di Bootstrap ini kita nggak perlu melakukan itu secara manual karena secara otomatis tanpa pengaturan apapun Bootstrap itu sudah menyediakan template yang responsif. Ini ada beberapa perbedaan. Karena sekarang sudah menggunakan Bootstrap yang versi terbaru ya. Versi terbaru yaitu Bootstrap 5. Nanti akan ada beberapa perbedaan. Ada di penambahan warna, kemudian penambahan grid atau lebar dari layar, kemudian ada juga komponen yang dihilangkan yaitu Jumbotron dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa explore itu aja. Nah, kemudian yang akan selalu kita kunjungi nih sebuah laman dari Bootstrap secara resmi yaitu getbootstrap.com. Ini berisi dokumentasi dan juga banyak sekali manual guide-nya ya dari Bootstrap untuk menggunakan framework ini. Jadi teman-teman bisa langsung ini nanti ke getbootstrap.com. Nanti akan langsung tampil seperti ini, dan juga kita nanti akan menggunakan di bagian docs. Di navbarnya kita pilih docs. Jadi di sini akan disediakan secara lengkap dari mulai awal introduction-nya, cara penggunaannya, kemudian ada template dasarnya sampai dengan komponen-komponen yang nanti akan kita gunakan untuk membangun sebuah web. Di sini misalkan ada kita mau bikin alert, ada button, ada card, carousel, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman ada komponen yang ingin dicari tapi nggak ketemu di sini namanya, seperti misalkan di sini tabel. Nah, teman-teman bisa langsung search di bagian search-nya, misalkan tabel, nanti diklik aja, kemudian nanti akan langsung disediakan. Ternyata dia ada di bagian konten ya. Di sini nanti teman-teman bisa langsung pakai aja. Oke.
Selanjutnya, kita akan langsung mulai membuat sebuah tampilan web ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai, kita kenali dulu layout halaman web. Jadi secara umum, yang sering kita lihat ya, secara user experience itu kita bisa menemukan banyak halaman web yang pasti layoutnya itu sama. Yang mana di bagian atas itu pasti biasanya berisi dengan menu-menu yang disediakan di halaman web tersebut yang biasa kita sebut dengan navigation bar. Kemudian di bawah navigation bar itu sering kali dijadikan bagian highlight dari halaman tersebut. Misalkan ingin diisi banner promo, misalkan di e-commerce ya, terus ada foto, ada juga mungkin keterangan-keterangan yang ditulis dengan font yang besar gitu untuk menarik perhatian dari pengunjung webnya. Ini biasanya disebut dengan header. Kemudian bagian utama dari sebuah web, misalnya kalau di e-commerce itu bagian katalog produknya yang berisi gambar-gambar produk, informasi produk, harganya misalkan dan lain sebagainya, itu di bagian konten, di bawah header ya. Kemudian setelah itu bagian paling bawah yang biasanya itu berisi dengan informasi lebih lanjut seperti alamat, kemudian kontak, sosial media dan lain sebagainya, itu disebut dengan footer yang ada di bagian paling bawah dari sebuah layout halaman. Nah, ini udah mulai teknis nih, kita akan mencoba membuat sebuah halaman web menggunakan Bootstrap ini. Kita akan mengawali dengan navigation bar. Jadi kita akan mencoba untuk membuat sebuah halaman e-commerce. Nanti kita akan coba contohnya e-commerce di bidang fashion gitu ya. Jadi nanti akan ada menu-menunya, misalkan di sini ada nama atau label atau logo dari e-commerce-nya, kemudian menunya biasanya kan beranda, terus ada promo, terus ada produk dan lain sebagainya. Kita langsung coba ya teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk membuat halaman web, kemudian kita akan menggunakan Bootstrap ini, teman-teman perlu sebuah tools text editor, yaitu Visual Studio Code. Mungkin teman-teman ada yang pakai selain Visual Studio Code, itu nggak masalah, selagi itu memang text editor yang bisa digunakan untuk buat sebuah halaman web ya. Nah, kemudian kalau misalkan mungkin teman-teman baru pertama kali pakai, nanti install dulu Visual Studio Code, kemudian dicari aja Visual Studio Code-nya, kemudian diklik, lalu nanti akan muncul halaman kerjanya seperti ini. Kemudian, yang pertama kita akan lakukan adalah membuat file baru. Di sini misalkan kita buat file baru, kemudian masih kosong ya. Kita akan coba langsung menggunakan template yang ada di Bootstrap. Ini untuk mempermudah. Jadi sebenarnya kalau misalkan dipecah-pecah, Bootstrap itu menyediakan yang pertama ada link CSS-nya. Ini yang akan memberikan library untuk tampilannya. Kemudian juga Bootstrap menyediakan link library JavaScript-nya. Ini nanti berguna untuk hal-hal yang bersifat interaktif. Misalkan teman-teman bikin form login yang bisa jadi modal gitu ya. Atau mungkin alert, warning, dialog, pop-up dialog, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di scroll aja ke bawah, nanti akan ada starter template. Ini jadi template awal. Dengan mengcopy bagian ini, kita sudah bisa membuat halaman web untuk pertama kalinya gitu. Jadi tinggal di copy aja di bagian kanan atas pojok, itu ada tombol copy, silahkan diklik. Kemudian nanti langsung bisa dipindahkan ke file yang ada di Visual Studio Code kita. Nah, kemudian kita langsung save, as. Nanti terserah mau disimpan di folder apa. Misalkan di sini saya taruh di folder dokumen, kemudian saya bikin folder e-commerce, lalu saya bikin file pertama. Saya tulis pokok pakaian, kemudian save as type-nya HTML ya teman-teman. Kemudian silahkan di save. Kemudian untuk cara aksesnya,
saya buat di sini ya, jadi udah tersimpan. Kemudian sebelum lanjut, teman-teman nanti siapkan dulu beberapa gambar. Gambarnya ini nanti kita gunakan untuk mengisi bannernya, kemudian juga untuk mengisi gambar katalog produknya. Jadi saya sudah sediakan ada 3 gambar untuk banner, kemudian ada beberapa gambar untuk produk katalognya. Kemudian nanti file yang sudah tersimpan tadi bisa diklik kanan, kemudian pilih Open With, lalu pilih Google Chrome. Nah, di sini sudah kita bisa lihat ada tulisan hello. Berarti kita sudah bisa membuat halaman web untuk pertama kalinya menggunakan Bootstrap. Nah, kemudian di sini ada beberapa komentar-komentar ya yang berwarna hijau ini yang tidak digunakan, jadi nggak harus ada ya teman-teman, karena yang bagian paling penting itu adalah ini required meta text, kemudian bootstrapnya CSS, karena kan untuk ngatur tampilan ya jadi penting, dan juga bundle untuk JavaScript-nya. Ini kan optional ya, jadi choose one of the two. Jadi yang kedua ini, karena dikomentari juga bisa langsung dihapus aja. Ya, yang penting bagian terpentingnya masih tersisa. Jangan diganti posisi juga. Ada yang di tag head, biarkan saja di dalam tag head. Ada juga untuk yang JavaScript ada di dalam tag body. Jadi tag body itu nanti akan kita isi dengan tampilan web yang kita inginkan ya. Jadi nanti semua yang kita kopikan dari Bootstrap akan kita letakkan di dalam tag body. Kita lihat lagi ya tampilan terakhir, baru berupa teks hello world seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat ada judul dari halaman webnya. Kita bisa modify di sini di bagian title atau kemudian kita reload aja, kemudian sudah berubah. Nah, sebelum lanjut, jadi karena Bootstrap ini dari awal sampai akhir nanti kita akan copy paste. Yang perlu teman-teman adalah bagian-bagian mana sih yang bisa dimodifikasi, kemudian bagian-bagian mana yang penting untuk kita tahu, supaya nanti misalkan kita ingin hapus, kita nggak asal hapus saja. Kemudian ini teksnya kita hilangkan dulu, karena kita ingin isi dengan navbar ya, yang pertama kali ingin kita buat, jadi ini kosong. Kita akan memulai membuat navbar di bagian sini. Jadi kalau di Visual Studio Code teman-teman bisa klik tombol Ctrl K dan C secara bersamaan. Ini nanti secara otomatis akan memberikan komentar. Jadi ini untuk penanda aja bahwa di sini kita akan membuat navbar. Kemudian di bagian akhirnya juga sebaiknya kita beri komentar juga bahwa ini akhir dari navbarnya, karena nanti kan source code-nya akan sangat panjang ya teman. Jadi supaya nggak bingung mana kode untuk navbar, mana kode untuk banner, mana kode untuk kontennya, jadi bisa kita kembali lagi ke halaman Get Bootstrap nya, dan kita masuk ke menu komponen, lalu kita akan membuat navbar. Bisa dipilih di bagian navbar. Di sini kalau teman-teman scroll ke bawah itu sudah tersedia banyak sekali template-nya, sudah tersedia banyak kerangkanya yang bisa kita gunakan. Kan di sini ada bagian title, kemudian ada ini menu yang aktif, kemudian ini juga menu aktif, kemudian menu yang bentuknya ada drop down, dan juga ada menu yang non aktif, dan juga di sini ada form untuk search dan juga tombol search-nya. Dan kalau misalkan kita cek ke bawah, itu juga ada macam-macam, misalkan ingin dikasih image, kemudian dikasih nggak perlu pakai input form misalkan, dan seterusnya. Nah, misalkan kita ingin mencoba yang seperti ini ya. Mungkin kita coba yang ini teman-teman. Nanti silahkan langsung di copy.
kemudian di paste aja di bagian navbar yang sudah kita siapkan. Mungkin teman-teman bagi yang pertama kali melihat source code-nya ini cukup panjang di berbagai komponennya, tapi nggak perlu bingung, kita cukup perhatikan baris demi barisnya itu fungsinya untuk apa. Gitu. Nah, jadi di bagian atas ini ada nav, class, navbar, navbar expand, dan lain-lainnya. Ini adalah tag pembuka untuk navbarnya. Jadi ini adalah kelas yang memang sudah disediakan oleh Bootstrap. Kalau misalkan kita bikin navbar, ya berarti pakainya kelas navbar. Kemudian di sini ada navbar light. Kenapa navbar light? Karena di sini kita pilih warnanya yang light atau terang. Jadi di sini ini nih kayak udah bawaan dari Bootstrap. Kemudian di sini ada BG, itu artinya background, light juga karena backgroundnya kan terang ya. Warnanya warna terang. Kemudian di sini menggunakan banyak sekali div. Jadi div ini nanti akan memisahkan komponen demi komponennya. Kalau misalkan div pembukanya ada di bagian sini, kalau teman-teman scroll ke bawah, ini kan ada kayak garis aktif ya. Artinya penutupnya ada di sebelah sini. Jadi jangan sembarangan menghapus, misalkan ingin memodifikasi bagian bawah terus dihapus semua gitu. Tapi jangan, karena ini adalah penutup dari bagian paling atasnya. Nah, kemudian di sini ada tag A. Tag A ini berupa navbar brand kelasnya, kemudian ada teks berupa navbar. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, ini kita reload ya, jadi hasilnya seperti ini. Kita perhatikan, artinya kan itu adalah kode untuk bagian ini ya, bagian navbar logonya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau melakukan modifikasi, silakan tinggal diganti aja. Misalkan kita ganti menjadi teks yang diinginkan. Kemudian di reload, nanti akan langsung berubah. Kemudian kita lihat lagi teks selanjutnya. Di sini ada tag pembuka button. Penutupnya di sebelah mana ya? Oh, di baris kedua 4. Jadi ini adalah button yang sudah disediakan oleh Bootstrap-nya tadi, tapi kegunaannya untuk apa ya? Nah, teman-teman diperhatikan aja di sini. Ada tulisannya nih, navbar, nav dropdown. Oke, berarti ini adalah button untuk dropdown yang ada, yaitu di bagian sini. Karena untuk dropdown ini kan harapannya bisa diklik, maka dia berbentuk button. Yang nantinya bisa ketika diklik menampilkan menu di bawahnya lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan ingin menghapus buttonnya, ya nanti dihapus langsung segini teman-teman. Dari baris 22 sampai 24 langsung dihapus. Nah, kemudian lanjut ke bawah, ini kalau kita perhatikan langsung ke teksnya, kan ini ada home, feature, dan pricing. Artinya ini adalah menu yang di bagian kanannya label ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan sudah ada div lagi nih, artinya div ini akan membuka komponen untuk menu-menu yang kecil ini di samping label. Kemudian div-nya ada di bagian bawah sini. Dan di dalam div ini ada beberapa tag lagi, misalkan UL dan LI, ini kan untuk listnya ya, untuk menunya. Jadi di dalam div ini ada serangkaian menu yang berisi 3 list menu nih ya. 4. Ada home, features, pricing, sampai dengan drop down link. Kalau misalkan ingin memodifikasi, silahkan langsung diubah aja teksnya. Misalkan di sini ingin pakai bahasa Indonesia. Berada, kemudian features-nya jadi. Kemudian di sini misalkan toko, kemudian di bagian drop down-nya ini diubah dengan produk. Jangan lupa di save, kemudian kita reload.
Bentar ya teman-teman, saya matikan dulu kolom chatnya sedikit menutup. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita sudah mengubah nama-nama dari listnya atau dari menunya, dan sekarang udah berubah nih, ada beranda, promo, toko, dan juga promo. Ketika diklik, oh ternyata submenunya masih belum berubah karena kita tadi belum berubahnya memang. Kemudian kita geser lagi ke bawah, mulai dari baris ke-40, ini adalah drop down menu link. Berarti ini adalah isi dari drop down-nya, karena ini kelasnya menggunakan drop down item. Kita misalkan ubah ini menjadi nama-nama produknya ya. Oke, misalkan kaos, jaket, kemudian di sini kita reload lagi, kemudian drop down itemnya sudah berubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sampai di sini teman-teman udah mulai familiar ya dengan penggunaan Bootstrap, terus bagaimana cara memodifikasinya. Akan saya beri contoh, misalkan kita ingin mengubah salah satu menu, karena kayaknya kebanyakan menunya nggak perlu pakai menu toko, kita cuma butuh beranda, promo, dan produk. Untuk misalkan kita ingin hapus bawaan dari Bootstrap bisa, teman-teman ingat aja mana bagian pembuka dan penutupnya. Jadi karena ini adalah sebuah menu, list menu, artinya kita harus hapus sebagian LI-nya. Jadi dari baris ke-33 sampai baris ke-35. Langsung. Jangan lupa di save, kemudian reload. Maka menu yang tadi ada ya, toko itu sudah tidak ada. Jadi tinggal beranda, promo, dan seperti itu. Kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Jadi kita sudah membuat sebuah navbar. Nanti kalau misalkan karena di sini contohnya ada yang tombol, nanti silakan dicoba ya. Ini nanti teman-teman bisa baca ulang slide-nya. Nah, selanjutnya ini adalah bagian yang menarik nih. Kalau misalkan kita buka halaman web, misalkan di e-commerce apalagi ya, karena kan biasanya ada big sale, terus flash sale, dan lain sebagainya. Itu biasanya ditampilkan di header, karena ini bagian yang paling stunning untuk melihat pengunjung gitu ya, untuk berisi informasi-informasi yang di-highlight. Nah, biasanya header ini akan berisi sebuah gambar, slide, teks, dan lain sebagainya. Dalam Bootstrap ini disebutnya dengan carousel. Jadi komponen ini disebut dengan carousel. Dia ini adalah sebuah kumpulan dari gambar dan teks yang bisa slideshow secara otomatis. Kita langsung coba. Di sini teman-teman langsung kembali ke getbootstrap.com, kemudian di bagian komponen nanti akan ada menu carousel, nanti bisa langsung diklik. Kemudian di sini ada banyak pilihan. Di sini hanya gambar. Kemudian kita geser ke bawah, di sini ada gambar, sekaligus dia bisa di slideshow. Jadi bisa ada misal di sini 3 gambar. Kita geser ke bawah lagi, di sini ada pilihan, ada gambar dan juga ada indikator slide yang aktif di sini di bagian bawahnya. Kemudian di bawahnya lagi, nah ini bagian yang biasanya paling lengkap ya. Jadi ada gambar yang akan di slide, kemudian juga ada navigation-nya untuk ke kanan dan juga untuk ke kiri. Kemudian ada caption-nya di sini, ada teks yang bisa kita letakkan, dan juga di sini ada informasi tambahan, dan juga di sini ada indikator bahwa slide ini yang aktif atau tidak gitu. Nah, untuk praktik kali ini mungkin kita akan coba yang ini ya. Jadi langsung kita copy, kemudian kita letakkan di file HTML kita. Kita tambahkan dulu komen bahwa di sini adalah kita meletakkan carousel atau leader. Yang diakhiri juga dengan carousel. Kemudian kita tadi pastekan
bagian carousel. Kita coba reload. Di sini teman-teman perhatikan, ini kan tanda bahwa gambarnya tidak bisa di-load ya, atau tidak ada gambar yang di-load. Nah, di sini kita perlu sesuaikan bagian-bagian carousel yang tadi sudah kita pastekan di sini. Di sini dari atas dulu, teman-teman. Di sini ada sebuah button. Kelasnya adalah carousel indicators. Kemudian di sini akan menunjukkan slide-nya. Jadi slide ke-0, slide ke-2 sampai dengan slide ke-0, slide ke-1 sampai dengan slide ke-2. Kemudian di sini ada aktifnya, kelas aktif, berarti slide ke-0 yang akan aktif pertama kali, dan area current-nya yaitu true, artinya secara default yang akan tampil duluan ya slide yang ini gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin slide lain yang duluan, bisa diganti aja. Jadi misalkan kelas aktif dan area current true-nya langsung dipindahkan ke slide keberapa gitu. Selanjutnya di bagian dalamnya, di sini ada carousel inner. Carousel inner ini kalau kita perhatikan di baris ke-58, oh di sini ada image ya. Ada tag image, kemudian source-nya image yang mana. Nah, di sini yang menyebabkan tidak ada gambar yang di-load dan juga munculnya titik 3 ya. Kenapa muncul titik 3? Karena alternatifnya kan titik 3 nih kalau misalkan nggak bisa nge-load gambar. Nah, kita coba pakai gambar yang sudah disiapkan. Di sini kan ada gambar banner 1, banner 2, dan banner 3. Langsung diubah aja bagian titik 3-nya. Terus kita ketikkan nama file gambar yang sudah disiapkan. Nah, di sini ternyata enak ya. Jadi kita baru nulis inisial depannya, kemudian udah langsung kenali nih ada beberapa gambar yang sudah disediakan di folder yang sama dengan file HTML kita. Kalau kita pilih banner 1, kita coba lihat dulu perubahannya. Kita reload, maka di sini sudah tampil slide yang pertama nih, yang sudah kita beri gambar. Kemudian dia secara otomatis ya, tadi aku nggak mencet tombol next, tapi dia secara otomatis bergerak. Kalian bisa lihat ya. Nah, gambar kedua dan ketiga karena belum kita masukkan, jadi masih kosong. Kita langsung coba masukin aja. Kemudian yang source dia di gambar beda. Kita reload. Sudah di reload, coba lihat. Klik tombol next ya supaya bisa cepat lihat. Nah, jadi di sini sudah ada 3 gambar yang berbeda yang melakukan slideshow. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini captionnya bisa dilihat ya. Ada first slide label, some representative placeholder dan lain. Dan juga yang kedua di sini second slide label, dan juga untuk slide ketiga ada third slide label. Nah, ini bisa disesuaikan teksnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman perhatikan, setelah kita sudah memodifikasi gambar, kita geser lagi ke bawah. Di sini ada div class carousel caption. Oh ya udah, berarti ini adalah bagian caption yang berisi teks yang bisa kita modifikasi. Di sini ada first slide label ini tagnya H5 ya, artinya dia ukurannya akan lebih besar dibandingkan dengan yang baris ke-61 ini kan tagnya P, artinya dia teks biasa atau paragraf biasa default gitu. Diubah, bisa dimodifikasi, misalkan di sini adalah misal ingin seperti ini, kemudian untuk informasi keduanya juga diisi dengan format yang diinginkan. Jangan lupa di-save, kemudian kita reload. Nah, jadi di sini sudah berubah untuk slide-nya, caption-nya udah berubah. Itu juga nanti slide kedua dan slide ketiga itu bisa berubah.
sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke. Sampai di sini ini ya teman-teman, bisa dimengerti. Kemudian kalau kita geser ke bawah, ini ada button. Kita lihat di sini ada carousel control pref. Ini adalah tombol untuk previous-nya, dan juga ini adalah tombol untuk next-nya. Ini adalah tombol yang, jadi dari baris ke-79 sampai 86 ini adalah tombol yang ada di sini nih, kanan dan kiri, untuk next dan juga kiri untuk previous. Kita lanjut. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca, ada bagian-bagian carousel supaya lebih familiar lagi, dari mulai bagian pertama ini apa, bagian ke-6 apa. Jadi kalau teman-teman menemukan mini project, ini nggak harus dikumpulkan, tapi harapannya teman-teman mencoba supaya bisa buat latihan. Semakin sering latihan, nanti semakin mudah untuk membuat. Lanjut ke bagian yang selanjutnya. Setelah kita buat carousel atau header tadi, kita akan mulai membuat konten atau isi dari webnya. Nah, di sini nanti teman-teman akan membuat sebuah katalog produk yang berisikan gambar, kemudian judul dari nama produknya. Misalkan di sini kaos tie-dye, gitu, terus jaket musim dingin dan sebagainya. Kemudian ada informasi lain, misalkan harga, dan juga ada tombol untuk check out atau beli gitu ya. Ini kan yang biasa kita lihat kalau misalkan di halaman-halaman e-commerce. Kita mulai aja coba. Kita akan coba, jadi terus lanjut ke bawah aja teman-teman. Jadi tampilan web ini akan mengikuti dari kerangka yang kita buat. Kalau misalkan di bagian paling atas kita membuat sebuah navbar, artinya navbar akan muncul di paling atas, kemudian disusul dengan carousel, dan juga kita tulis lagi ke bawah untuk mengisi konten. Kemudian untuk konten ini, karena kita kan menggunakan card ya, jadi istilah di dalam Bootstrap, kalau misalkan kita ingin buat tampilan yang seperti ini, jadi ada sebuah kotak kecil atau kotak yang ukurannya bisa disesuaikan, yang ada gambar dan juga teks sekaligus button, itu disebut dengan card. Jadi ketika teman-teman kembali ke halaman bootstrap.com, nanti carinya keywordnya adalah card. Nah, di sini nih, di bagian komponen, kemudian ada bagian card. Bagian card ini juga ada banyak sekali contoh yang dibuat oleh Bootstrap atau disediakan oleh Bootstrap. Di sini sama yang kayak kita ingin buat ya. Jadi ada image-nya, terus ada teks untuk judul, teks yang lebih kecil lagi untuk informasi, dan juga ada tombol. Kalau misalkan kita scroll ke bawah, ini banyak macam yang bisa dipilih sama teman-teman. Misalkan di sini ada 2 link, kemudian nggak ada gambarnya, hanya ada teks. Terus ada juga yang hanya gambar dan teks. Biasanya ini kalau misalkan teman-teman temui di halaman berita-berita gitu ya, artikel. Biasanya ada gambar headline, kemudian informasinya apa, kemudian nanti bisa dibaca lebih lanjut kalau diklik gitu. Dan lain sebagainya, sampai bawah ini banyak sekali contohnya. Teman bisa explore lagi. Nah, karena kita mau coba yang ini, kita akan mencoba yang ini ya. Jadi kita langsung copy-kan saja ke bagian konten. Kita coba lihat hasilnya. Oke, di sini tampil.
Tapi di sini karena gambarnya masih belum ada, jadi gambarnya masih belum kita di-load. Kemudian ini ada teks sampai dengan button di bawahnya. Nah, teman-teman di sini di baris ke-92 sudah ada image source-nya. Langsung saja diubah dengan nama produk atau nama file ya, nama file gambarnya yang sudah dia produk.jpg. Kita kemudian kita reload halamannya. Nah, di sini gambarnya sudah tampil, kemudian ada teksnya belum kita ubah sampai dengan buttonnya belum kita ubah. Nah, teman-teman geser lagi ke bawah. Di sini tertulis card body. Artinya adalah bagian isi daripada cardnya tersebut. Di sini ada card title. Oh, berarti ini label pertama nih karena dia pakai H5. Di sini ada card title. Ubah misalkan title dengan nama produk. Kemudian teks yang tagnya P ini artinya teks biasa. Dia berisi informasi gitu. Mungkin kita ganti aja dengan harganya. Nih, kita simpan dulu, kemudian kita coba reload lagi. Di sini sudah berubah informasinya, tapi untuk tombolnya kita kan inginnya tombolnya tulisannya beli gitu ya. Nah, kalau kita geser ke bawah, teman-teman di sini ada tag A. Tag A ini kan biasanya tag yang digunakan untuk teks sebenarnya. Kemudian di sini ada href-nya. Href ini kan untuk linknya ya. Misalkan nanti setelah diklik akan mengarah ke halaman keranjang belanja misalnya. Di sini kelasnya sudah bawaan dari Bootstrap. Di sini ada kelas button. Nah, ini buttonnya primary. Kemudian go somewhere. Oke, kita coba dulu ganti. Sini teks dari tombolnya sudah berubah menjadi beli. Kemudian tadi kan kita lihat di sini tombolnya itu warna merah ya, bukan warna biru. Karena biasanya kalau warna merah atau warna oranye itu kan menarik perhatian. Supaya menarik perhatian kita bisa ubah juga warna yang ada di tombolnya. Sebenarnya untuk di Bootstrap ini bukan hanya tombol dong yang bisa diubah. Misalkan kayak navbar tadi, warnanya juga bisa diubah, teks juga bisa diubah. Nah, ada yang unik dari Bootstrap karena Bootstrap ini punya aturan pewarnaan sendiri gitu. Di sini misalkan saya cari color, klik aja. Nah, ini dia aturan pewarnaan yang disediakan oleh Bootstrap. Jadi udah ada temanya sendiri. Kalau misalkan primary itu warnanya hijau. Kemudian untuk danger itu warnanya merah, untuk dark itu warnanya hitam, dan untuk light itu warnanya putih keabu-abuan gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat tadi navbar kita kan pakainya BG light. Nah, itulah kenapa warna dari navbar kita tadi itu putih keabu-abuan, karena pakainya background-nya light, warnanya seperti ini. Kemudian, kalau misalkan teman-teman balik lagi ke kode yang sudah kita gunakan tadi, di sini kan ada kelas button btn strip primary. Nah, primary ini ternyata aturan pewarnaannya nih. Kalau misalnya kita ingin warnanya jadi merah, berarti primary-nya kita ubah aja dulu. Jangan lupa di save, kemudian kita coba reload. Jadi setelah kita reload, warna tombolnya yang semula biru berubah jadi merah. Kalau misalkan teman-teman pengen coba merubah warna navbar ya, kita balik lagi flashback nih ke atas. Kita coba ke atas, kemudian di sini bagian navbar, baris 18, BG light-nya kita ubah jadi BG danger. Oh enggak, kita coba warna lain deh. Misalkan warning ya, warna kuning. Misalkan kita ubah jadi BG warning. Di save, kemudian kita coba reload. Nah, maka secara otomatis warnanya akan berubah jadi dan warna lainnya bisa dicoba-coba seperti itu. Oke.
kita ke bawah lagi ya, kita ke bagian konten. Nah, di sini kalau kita lihat nggak menarik ya teman-teman, karena kartnya itu kayak langsung nempel gitu ke header kita, ke carousel kita, kemudian juga langsung nempel banget ke bagian kiri dari halaman, dan juga kayak kelihatannya nggak rapi jadinya. Gimana ya kalau misalkan aku pengen buat sebuah kelompok card, nanti misalkan kartnya udah banyak, terus pengen ada jarak gitu. Jadi dari sisi kiri ada jarak, kemudian dari sisi atas dari komponen sebelumnya itu juga ada jaraknya. Nah, di sini aku akan coba kasih lihat ke teman-teman. Sebelumnya aku udah nyiapin file lain. Teman-teman gak usah bingung ya, ini aku cuman buat contoh aja sih. Nah, ini namanya store P2. Coba jalanin ya. Nah, jadi ini sama yang tadi, cuman ini udah jadi gitu ya. Nah, di sini teman-teman kan lihat perbedaannya. Kalau misalkan di sini ini langsung mepet sama header dan juga sama sisi kiri dari halaman webnya. Tapi kalau untuk yang ini tuh rapi gitu. Jadi kita bisa sisipkan teks dulu, tapi setelah teks itu ada jarak untuk ke card-nya, dan juga ada jarak yang rapi gitu dari kiri dan kanannya. Nah, ini kita menggunakan apa sih? Ini code yang sudah jadi. Jadi, yang perlu diperhatikan sama teman-teman, kalau misalkan ingin membuat yang seperti itu. Bentar ya, kita scroll ke atas. Udah cukup banyak nih. Kita lihat lagi, kita akan berawalan dari div class card. Nah, jadi di sini sebelumnya itu ternyata kita harus membuat div lagi nih. Jadi di sini ada div class row justify content XL center. Ini nanti teman-teman pelajari, ada di slide PPT materi yang sudah diberikan. Itu ada aturan tata letak. Jadi kita ingin membuat sebuah jarak, inginnya kontennya nanti itu justify, artinya dia akan selalu memempat ke tengah. Jadi jarak kiri dan kanannya itu sama, dan juga untuk kolomnya ini nanti akan terbagi. Jadi misalkan kolomnya itu MD3 itu medium gitu ya. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu dekat juga, dan juga nanti ada jarak per 12-nya dari grid yang ada di Bootstrap. Nah, ini teman-teman, ini aku coba pakai dulu di sini. Kita pindahin ke tengah. Kemudian ini ada satu komponen teman-teman di pembuka dan di atas. Jadi di bagian ini untuk tag yang atas kita baru tambahkan, kita bisa langsung kurung siku kemudian slash, nanti akan otomatis menutup, dan juga seperti Oke. Nah, ini nanti akan mengatur jaraknya. Jadi secara otomatis dia akan ke tengah. Jadi kalau misalkan nanti akan ditambahkan card lain, nanti akan nambah, ini akan bergeser ke kiri, kemudian nanti nambah lagi, ini bergeser lagi ke kiri, dan seterusnya sampai jaraknya itu bisa rapi gitu. Kemudian selanjutnya di sini tadi ada sebuah teks untuk misalkan meletakkan bahwa ini adalah produk kami gitu. Kita coba kembali ke source code tadi ya. Jadi ini untuk judul kontennya, misalkan udah dibuat, kita taruh aja di bagian atasnya.
Jangan lupa di save, kemudian kita akan reload. Nah, jadi nanti akan muncul teks, teman-teman. Untuk bikin teks seperti itu, kita kan nggak, kalau misalkan cuma teks, mungkin di Bootstrap-nya nggak tersedia ya, karena teks mah bisa pakai tag aja gitu, misalkan H1, H2, atau P gitu. Tapi karena kita ingin posisinya itu sesuai dengan kebutuhan, jadi kita kasih div untuk mengatur row-nya nih. Oh, berarti kita butuh satu baris yang kita, jadi bayangan teman-teman adalah kita butuh satu baris di sini dari kanan ke kiri, satu baris itu kita alokasikan untuk teks produk kami ini. Kemudian cuman butuh satu kolom juga, dan juga di sini ada teksnya pakai H1. Terus teks align-nya di sini kita bisa sisipkan CSS, teman-teman. Kalau misalkan belajar CSS kan ada yang namanya inline gitu ya. Nah, untuk inline itu bisa disisipkan juga di Bootstrap. Jadi langsung taruh aja di tag HTML-nya misalkan H1. Kemudian sisipkan style. Nah, di sini secara custom gitu ya, kita buat teks line-nya itu center. Nah, makanya nama dari judul produk kami ini bisa ada di tengah. Ya, misalkan kita mau lanjut lagi, kita mau bikin teks lagi. Kita misal ingin tambahkan lagi tag di bagian bawah card-nya. Setelah produk kami, kita ingin mengenalkan alamat kita ada di mana aja gitu. Kemudian kita record. Nah, kemudian setelah itu misalkan kita ingin membuat sebuah tabel, teman-teman. Nah, tabel ini di Bootstrap juga sudah disediakan sebagai template, teman-teman bisa explore, dan kemudian kita nanti hanya perlu modifikasi aja. Misalkan di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk yang diberi kotak biru itu adalah header dari tabelnya. Jadi yang first, last, sampai handle ini adalah headernya. Jadi kalau misalkan ingin mengubah judulnya, ubahlah yang di bagian atas ini, TH ya, table header. Table header, tapi untuk yang TR, jadi yang paling atas di table head-nya. Nah, kemudian untuk table body-nya, itu teman-teman baru bisa untuk mengubah baris selanjutnya. Gitu. Kita langsung lihat di mana tadi tabel, di bagian konten ya, ada tabel, kemudian di sini ada berbagai macam contoh. Nah, misalkan kita pilih yang paling atas, teman-teman, nanti silakan di copy, kemudian kita langsung letakkan. Ini kita akan komentar bahwa ini adalah tabel. Paste tadi yang sudah di copy ya tabelnya. Kita coba save, kemudian nanti silahkan diubah dari paling atas. Misalkan kita ingin ubah di sini adalah alamat, kemudian ya platform, dan juga nama outlet. Save, kemudian kita reload. Nah, di sini header-nya sudah berubah, di sini ada alamatnya di mana, jam operasional jam berapa, dan juga nama outlet-nya. Kemudian kita berpindah ke body-nya, ke table body. Di sini ini kan nomor ya, kita biarkan. Kemudian misalkan alamatnya, kemudian kedua adalah jam operasional misalkan.
selanjutnya nama outlet. Misalkan di sini udah berubah, alamatnya di Jalan Sudirman, jam operasionalnya jam 9 sampai jam 8. Kemudian nama outletnya misalnya. Nah, nanti teman-teman silahkan melanjutkan sendiri untuk membuat halaman webnya menggunakan Bootstrap. Udah ada lengkap teman-teman di slide ini, dan juga di sini udah dijelasin step by stepnya nih. Jadi bagian mana yang bisa diedit, kemudian fungsinya untuk bagian ini apa, dan juga dilengkapi dengan bagian-bagian apa yang perlu teman-teman tahu secara istilahnya. Kayak misalkan tadi ya, ternyata header itu yang berupa slideshow itu disebut carousel, kemudian ada card, nanti akan ada modal, dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca lebih lanjut sampai dengan teman-teman nanti bisa membuat halaman seperti ini yang udah jadi. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat dulu dari atas sampai bawah ya, ada navbar tadi, kemudian ada carousel, nanti akan ada katalog produk. Nanti kalau misalkan teman-teman lebih dari satu baris ingin coba banyak, silahkan. Kemudian nanti tabelnya bisa dimodify menjadi lebih rapi seperti ini. Nanti source code-nya udah ada di slide, silahkan dipraktikkan sampai dengan ke header. Di sini, footer. Nah, di sini footernya itu menggunakan beberapa simbol-simbol nih, teman-teman. Kayak misalkan simbol copyright dan lain sebagainya, itu udah disediain sama Wrap. Jadi kalau misalkan mau bikin icon-icon itu udah banyak di sini, teman. Nanti ada caranya, bagaimana cara menggunakan iconnya. Kemudian misalkan teman-teman di sini ingin melakukan login, nanti akan ada tampilan yang disebut dengan modal. Jadi ketika kita klik nih, tampil sebuah pop-up dialog yang melayang di atas web utama kita ya. Gitu. Kemudian bikin form seperti apa dan lain sebagainya. Jadi silahkan dibaca lebih lanjut, teman-teman, dan jangan lupa dipraktikkan. Itu. Ya, baik teman-teman, sebelum sesinya ditutup, sebelumnya terima kasih banyak karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk belajar di malam hari bersama-sama. Kemudian juga jangan lupa untuk mempraktikkan apa yang ada di slide. Kemudian untuk absensinya, mungkin ada yang belum mengisi, bisa diklik dulu atau mungkin di-copy supaya nggak ketinggalan. Kemudian teman-teman nanti mohon diperhatikan bahwa tidak akan ada ujian akhir. Teman silahkan setelah belajar mandiri selesai, kemudian mengerjakan kuis dan menunggu tanggal ujian supaya nanti nggak ketinggalan. Nah, untuk bisa klaim sertifikat nanti teman-teman harus minimal nilainya 70. Jadi dimaksimalkan belajarnya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di sesi Zoom Git dan juga sesi Zoom Laravel. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih.